Oke, halo semuanya. Jadi di sini kita akan membahas soal-soal mata kuliah fungsi variabel kompleks 2 ya, khususnya yang matematis setelah UTS atau sebelum UAS. Jadi untuk yang pertama ini, kita diberi soal yang meminta kita untuk menunjukkan bahwa deret ketika n dari 1 sampai tak hingga dari r pangkat n cos n theta itu sama bentuknya dengan fungsi rasional ini. Oke, jadi untuk menjawabnya, pertama karena ini itu bentuk polar ya, bentuk polar di dalam fungsi kompleks, seperti yang kita pelajari di fungsi variabel kompleks 1 dulu. Ini bisa kita ambil katakan misalkan gitu, misalkan mohon maaf, Masya Allah. Misalkan kita ambil variabel z itu r, e, i, theta. Ini bentuk umum ya. Kalau bentuk umumnya pola kan begini. Kemudian kita ingat salah satu bentuk deret Taylor yang paling umum kita gunakan. Itu kan salah satunya adalah ini ya. Kalau kita punya fungsi 1 dibagi 1 min z, itu nilainya sama dengan jumlahan dari ketika n sama dengan 0. Mohon maaf, saya tulis ulang. Mohon maaf, menulis di terus juga ya. Sampai tak hingga dari z dipangkatkan n, ya kan? Oke, jadi kita akan memanfaatkan ini. Oleh karena itu, di sini kita akan mengatakan untuk z dengan syarat apa yang berlaku ini ya, itu untuk ketika z-nya kurang dari 1 ya, berlaku berlaku ini. Jadi kemudian bisa kita jabarkan lagi ya, karena tadi kita sudah mengambil z itu adalah r dikalikan e pangkat i theta. Jadi sini kita bilang di lain sisi ini sendiri yang ruas kanan itu bisa kita tulis menjadi jumlahan dari 0 sampai tak hingga dari tadi z-nya kita ambil apa? Kita ambil r, e, i, theta dipangkatkan n ya. Kemudian ini bisa lagi kita gunakan sifat eksponennya. Ini n bukan hama. Jadinya r yang dipangkatkan n dikalikan e pangkatkan n i theta atau i n theta saja. Itu. Kemudian untuk ruas kirinya dan sisi koma ini sama, dan ya, di sini konjungsi 1/1 min z sendiri bisa kita nyatakan 1 dibagi r, e, i, theta ya. Kemudian tidak berhenti di situ, ini bisa kita lanjutkan lagi. Karena kita tahu e pangkat i theta itu bisa kita nyatakan sebagai cos theta ya, cos theta ditambah i sin theta. Jadi itu kita tulis begitu. Kemudian selanjutnya ini kita jabarkan saja ya. Jadinya ini 1 dikurangi r cos theta. Hanya sekedar menjabarkan theta dibagi 1, di atasnya 1.
Kemudian dari sini, apa yang mau kita lakukan? Dari sini yang kita lakukan adalah kita ingin membuat supaya nanti bentuk ini bisa lebih enak dipandang gitu ya. Jadi di sini kita kalikan sekawan. Seperti yang kalian tahu, sekawan itu adalah biasanya hanya, bukan biasanya, ya memang hanya suku yang sama seperti penyebut, tetapi tandanya berbeda, tandanya berubah. Jadi di sini kita split dari satu min r cos theta dengan ir sin theta. Bagian bagian real dengan imajinernya ya. Jadi yang sini yang positif. Bawahnya tidak, bawahnya ada hal yang sama. Ini ada hal yang sama. Ya, jadi di sini bisa langsung kita ini mengalihkan, ini kan sama dengan mengalihkan satu, jadi tidak mengubah nilai dari ini ya. Dan dari situ kita lakukan kalkulasi di sini, berarti ini kan selisih 2 kuadrat dari A kurangi B dikalikan konjugatnya atau sekawannya, jadinya ya 1 min, jadi A dikuadratkan ya, yang kiri dikuadratkan, dikurangi kanan dikuadratkan, tapi kanannya itu ada I dikuadratkan tuh jadi positif, jadi positif. Ini dikuadratkan tuh R kuadrat sin kuadrat theta ya, langsung saja duanya kok sulit. Nah ya, oke. Untuk pembilangnya masih sama ya, karena hanya satu dikalikan itu. Jadi di sini aku izin copy copy paste untuk mempercepat. Salah ya, hanya satu dikalikan itu. Selanjutnya karena sudah tidak cukup, kita lanjut halaman baru. Dari sini kemudian dari sini bisa kita pecah ya. Jadi untuk bagian imajiner dan bagian realnya bisa kita tulis menjadi 2 min R, semuanya semuanya ditulis ulang saja ya. Sebentar, ini kita jabarkan dulu saja. Ini ada bentuk kuadrat ya, jadi 1 min 2 R kuadrat, bukan 2 R cos theta ditambah R kuadrat cos theta ya, tambah R kuadrat sin kuadrat theta. Ini kuadrat tadi ya, ketinggalan. Oke, kemudian untuk pembilangnya masih sama ya. Ini dari sini ini kita lihat sini ada R kuadrat cos kuadrat ditambah R kuadrat sini kuadrat dari sudut yang sama. Jadi itu bisa kita kelompokkan ya. Bisa kita kelompokkan menjadi R kuadrat dikalikan, mohon maaf, R kuadrat kuadrat dikalikan cos kuadrat theta ditambah sin sin kuadrat theta. Nah, jadi udah saya tulis pembilangnya dulu. Ini mungkin bisa dinaikkan. Pembilangnya masih sama ya. Jadi di sini kita lihat, oh ini ada cos kuadrat ditambah cos sin kuadrat ya. Dan ini menurut identitas trigonometri ini sama dengan satu kan ya. Jadi ini cuma satu biasa. Jadi bisa kita lambangkan coret gini ya. Maksudnya itu sama dengan satu. Jadi kita bisa sekarang memisah ya bagian realnya itu yang ini. Untuk penyebut masih sama karena itu satu. Jadi ini sisanya begini.
Kemudian bagian imajinernya adalah yang ini. Oke. Jadi udah kita tulis dalam bentuk umum fungsi kompleks ya, bilangan kompleks ya. Kenapa perlu kita lakukan begitu? Karena di sini sebelumnya mungkin ini juga kita lakukan hal yang sama ya. Kalau kita split juga. Jadi ini adalah ketika n-nya 0 sampai tak hingga, ketika r-nya pangkat dari r pangkat n dari dikalikan dengan in theta, in. Kenapa saya baca ini? Di situ karena dipangkatkan i kali n theta itu dia sama dengan cos. Seperti biasa ini berarti kan cos dari sudutnya dalam kasus ini itu n theta ya, tambah sin theta ya, i sin sudutnya dalam kasus ini itu enggak n theta, yang mana ini juga masih bisa kita, ini mungkin saya perapat ya supaya buat semuanya muat. Jadi ini sifat notasi sigma ya. Jadi penjumlahan sigma dari dua penjumlahan atau penjumlahan yang sebanyak berhingga ya sebenarnya. Itu adalah penjumlahan dari dua sigma itu ya kan. Ini bisa kita pecah menjadi ini mungkin ini adanya di sini saja ya. Dijumlahkan dengan bagian imajiner ya. Imajiner bisa keluar dari sigmanya ya. Kemudian ini itu tadi r pangkat n sin n theta. Gitu. Jadi kita dapatkan untuk ruas kanan yang ini, atau sebenarnya ini bisa kita balik ya. Jadi ini bisa kita tulis sebaliknya begini. Tidak masalah kan kiri kanan. Jadi untuk ruas kiri yang ini itu sama dengan penjumlahan yang ini, sedangkan ruas kanan ini adalah yang ini ya. Jadi kenapa tadi kita lakukan begitu? Kenapa perlu kita pecah bagian real dengan bagian imajinernya? Karena di sini kita bisa sekarang memandang bagian realnya saja ya kan. Karena tadi yang tidak ditunjukkan itu ini ya kan. Itu r pangkat n cos n theta. Oh, ternyata dia bentuknya sama dengan bagian realnya ini. Ya kan? Jadi di situ kita bisa dengan memandang bagian real dari kedua ruas, kita dapat ini ya, izin copy untuk mempercepat. Kita dapat ini yang nilainya sama dengan bagian realnya ruas kanan, itu adalah yang ini. Begitu. Kemudian kita lihat soalnya tadi apa? Soalnya adalah jumlahan dari r pangkat n cos n theta sama dengan ini. Apakah ini sudah bentuk yang sama? Oh, ternyata belum. Ternyata masih belum. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jangan lupa di sini
Dilihat, ini adalah jumlahannya dari N1, sedangkan ini N-nya dari 0. Jadi ini perlu kita pecah lagi. Jadi ketika suku untuk yang N sama dengan 0, kita tulis sendiri. Jadi ketika N-nya 0 kan kita substitusikan nilai N0 ke 2 N ini, dan dapatkan R pangkat 0 itu 1. 1 tidak usah ditulis ya. Kemudian cos dari 1 kali theta berarti cos theta ya. Cos theta. Enggak, cos theta. Enggak. Cos 0, mohon maaf. 0 dimasukkan ke sini ya. Jadi 0 dikalikan theta itu adalah cos 0. Dan cos 0 sendiri juga 1. Jadi tadi itu R pangkat 0 1, cos 0 juga 1. 1 dikalikan 1 ya 1. Itu untuk suku ketika N-nya 0. Jadi dilanjutkannya dari N1. Ini sisanya, sisa penjumlahannya yang tidak dipisah. Ini sama dengan ini. Oh, ada sama dengan ini. Oke. Oke, kemudian nih sekarang bisa kita tulis bahwa ini itu sekarang kita dapatkan adalah dari hasil ini dikurangi 1 ya kan? Karena satunya pindah ruas kanan. Sedangkan ruas kanan 1 berarti itu dikurangi 1, 1 menyamakan penyebut jadi adalah ini ya. Tinggal kita operasikan saja ya. Udah terlihat ini 1 kurangi 1 itu 0, jadi konstannya hilang. Kemudian untuk ini negatif R cos theta dikurangi negatif, berarti jadi 2 R cos theta dikurangi R cos theta, didapatkan R cos theta. Kemudian R kuadrat sendiri tidak ada kawannya di kiri ya, berarti negatif R kuadrat itu hasilnya. Dan untuk penyebutnya masih sama, jadi izin kopas lagi. Dan selesai, sudah kita dapatkan bentuk akhirnya. Bisa kita lihat sudah sama ya. Jadi jumlahan dari N dari 1 sampai theta hingga 1 tambah theta hingga dari R pangkat N cos N theta sama. Jadi itu sama dengan R cos theta dikurang R kuadrat dibagi 1 min 2 R cos theta tambah R kuadrat, sudah sama dengan yang diminta soal. Jadi inilah pembuktian kita selesai. Tanda Q ini. Pembuktian selesai. Begitu. Semoga bisa dipahami ya untuk soal ini. Oke, selanjutnya untuk soal ini kita diberikan soal untuk mencari deret lorong dari bentuk ini ya. Ini bentuknya mungkin bisa kita katakan bentuk umum karena dikasih AB-nya bilangan kompleks yang nggak fixed. Jadi ya bukan yang diberikan begitu ya, tapi emang ini AB-nya ya AB saja. Dengan modulusnya B itu lebih besar dari A. Dan kita disuruh cari deret lorongnya ini pada ini. Jadi ketentuan domainnya itu. Jadi seperti biasa karena ini bentuknya masih belum enak ya, belum pecah pecah masing-masing sukunya Z min A dengan Z min B-nya. Jadi seperti biasa kita perlu pecah rasionalkan dulu dengan memisah ini. Jadi ini biasanya kita lakukan di lembar coretan ya. Di sini kayak saya pakai warna biru. Kita mau mencari ini itu sebenarnya nilainya sama dengan apa sih gitu kan. Kalau kita buat menjadi katakan P per Z min A ditambah Q per Z min B ya kan, pecah rasionalkan maknanya begitu ya. Nah ini kan berarti dengan mengalihkan suku yang diperlukan, jadi ini yang di kiri perlu dikali Z min B, yang kanan perlu kali Z min A,
Jadinya sekarang penyebutnya udah dapat ya. Penyebutnya udah dapat, Z min A kurangi Z min B. Kemudian ini kita samakan yang sama-sama ada Z-nya. Itu kita kelompokkan. Kelompok yang ada Z-nya itu P dengan Q. Kalau dikali ya. Kemudian yang ada, jangan yang Z-nya. Ini kita menyamakannya dengan yang ada B dengan A ya. Karena di sini kan B dan A. Jadi, begitu. Begitu, jadi sini itu ini main PB. Kemudian kemudian tadi ada Z, yang ada Z-nya. Sebenarnya udah benar saja ya. Ini nggak ada A-nya kan. Nggak ada Z maupun B, Pak. Nggak ada A maupun B maksud saya. Kemudian di sini nanti dapatnya min QA ya. Udah dapat. Dan dari sini itu didapat SPL yang perlu dipenuhi itu adalah min P sama dengan 1. Jadi di sini ada min PB sama dengan B. Jadi maksudnya yang sama-sama ada. Menjadi koefisiennya B itu kan min P dengan 1. Min P dengan 1. Kemudian min Q dengan min 1. Dan otomatis berarti P plus Q-nya itu 0. Kalau yang kedua pertama udah terpenuhi. Ya kan? Dan memang ini udah kelihatan banget sih. Langsung ketemu ya. Jadi ini itu P-nya min 1 ya. Q-nya 1 positif. Jadi kita dapatkan. Ya, dan ini ketika dijumlahkan dapatnya 0 berarti benar ya. Itu yang kita lakukan di lembar coretan begitu ya. Nah, jadi kita mulai jawabnya di situ. Di sini kita katakan diperhatikan bahwa oke, untuk nulis ini mungkin bisa nanti ya. Sekarang kita tinjau dulu untuk domainnya. Jadi di sini kan dia pengennya di sini. Soalnya menginginkan di sini. Sedangkan kita itu biasanya mempunyai kalau punya bentuk satu min sesuatu, satu per satu min sesuatu itu deretnya adalah ketika 0 sampai tak hingga dari sesuatu itu pangkatkan n ketika modulusnya di sesuatu itu kurang dari satu, ya kan? Ini alat yang kita butuhkan. Nah, kita butuh modulus itu kurang dari satu. Jadi di sini kita kaitkan dengan itu dulu ya. Untuk bahwa karena modulus A kurang dari modulus Z kurang dari modulus B maka berlaku. Jadi ingin kita kaitkan dengan segala sesuatu yang ada satunya. Jadi mungkin dari sini, dari sini itu kita dapat kalau sesuatu lebih besar dari yang lain itu kan bisa kita balik menjadi sepernya. Yang lebih besar, lebih kecil dari sepernya. Jadi urutannya dibalik. Ya, yang mana ini itu berarti kalau kita kalikan kedua ras dengan modus A, kita dapat ini. Ya, kalau modus A itu bisa dari 0, jadi nggak masalah kita kalikan. Jadi yang kaitannya dengan A dapat, terus kaitannya dengan B berarti yang ini ya. Itu berarti kita bagi saja modus B kedua ruas. Ini kita dapat modulus Z dibagi B
itu kurang dari 1 ya kan, kalau kita bagi dengan modulus P di kedua ruas. Itu bisa di sini ternyata ya, titiknya. Akan berlaku ini. Jadi deret kita itu adalah, tulis ulang, Z min A, Z min B, di atasnya adalah B min A, dan ini tadi dipecah rasional menjadi Z min A. Mungkin kita tulis dari yang ini dulu ya, enaknya. Dari yang B dulu, Q dulu. Berarti Q tadi 1 kan positif. Nah, P-nya negatif 1 ya kan. Jadi ini negatif 1. Ya, negatif 1. Nah, dari situ kita perlu mengarahkan bentuk ini ke yang ada kedua bentuk ini. Jadi untuk yang B pertama, karena ingin ada bentuk Z per B-nya, ya berarti ini kita pindah urutan dulu ya. Artinya ini kan negatif dari B min Z. Begitu. Kemudian upper Z ini juga perlu kita tambah. Jadi ini kita bagi. Mungkin ini kita tulis di sini. Oh, di luar aja nggak apa-apa ya. Begini bisa dipahami ya. Jadinya ini 1 min upper Z. Nah, jadi udah ada upper Z, sini sudah sama dengan ini. Begitu jadinya ini setelah dibalik, mungkin bisa kita lakukan di langkah yang sama ya. Di langkah yang sama ini kita keluarkan sepertinya supaya terjadi di langkah yang sama seperti ini. Jadi ini tadi kan ada B, jadinya 1. Begitu. Ini kurang luas ya. Kita belakangkan. Ini dari B keluarkan B-nya jadi kurang 1, Z dibagi dengan B jadi Z per B ya. Dan pembilangnya itu 1. Begitu. Jadi ini sudah semuanya. Jadi udah deh, ini kan berarti jadi kita dapat kalau ada 1 per, mungkin saya tulis ini ya, 1 per 1 min kotak itu adalah deret dari N0 sampai N dari kotak itu didapatkan N. Dalam kasus ini, oh entar, hari ini berlaku ketika si modulus bilangan tersebut dari 1. Nah, makanya itu yang kita jadikan pakemnya. Jadi ini kotaknya dalam kasus ini untuk yang ini berarti itu menjadi jumlahan ketika 0 sampai tak hingga dari Z per B dibagi N, pangkat N. Kemudian ini ada per Z, jumlahan dari 0 sampai tak hingga dari apa? Dari ini kan namanya Z. Kemudian masih bisa kita tweak sedikit lagi ya. Kita permak lagi. Ini negatifnya biarkan di luar. Kemudian ini ada B, ada B. Jadi B pangkat N dikalikan 1 kali lagi dengan B itu jadi B pangkat N plus 1 ya. B pangkat N plus 1. Woi. Ya. Pembilangnya tetap sifat pangkat N. Ini masih negatif, biarkan di luar. Kemudian ini ada Z. Ada Z1 dikali Z pangkat N. Loh, ini tak hingga ya. Tak hingga sampai tak hingga. Nah, Z sama seperti B yang di kiri tadi. Jadi ini Z pangkat N plus 1. Atasnya pembilangnya tetap A pangkat N. Jadi begitu
begitu ya. Jadi ini kalau kita tulis dalam notasi sigma, tidak masalah. Begitu deretnya dari file ini bentuknya umum ya. Mungkin biasanya soal yang kalian jumpai itu udah bilangan tersendiri kayak satu, dua, apa gitu ya. Tapi ini umum. Begitu di cukup sederhana. Semoga bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita diberikan soal ini, di mana kita diberikan suatu fungsi kompleks piecewise ya. Jadi nilai f dari z ketika z-nya bukan min pi per 2 itu ini. Tapi ketika dia min pi per 2, nilainya setengah. Kita disuruh menunjukkan fungsi ini, itu adalah fungsi utuh. Ingat definisi fungsi utuh? Maksud fungsi utuh itu, dia adalah, bukan dia adalah, dia itu analitik di seluruh bidang kompleks ya. Oke, jadi di sini dia bermasalahnya di satu titik saja ya, di min pi per 2. Min pi per 2. Jadi kita perlu menunjukkan kalau dia itu analitik di titik min pi per 2. Bagaimana menunjukkannya? Kita langsung saja. Pertama ini kita ingat kalau kita diberikan fungsi piecewise seperti ini dan diminta untuk menunjukkan fungsi utuh, itu bisa dengan menggunakan cara yaitu menunjukkan kalau ada deret Laurent yang dia konvergen ke fungsi f ini. Bagaimana cara mencari deret Laurent itu? Yaitu dengan kita kita lihat aja ini. Dari kita mencoba menderetkan bagian yang atas ini. Lihat. Berarti kita perlu pakai definisi beberapa sifat, bukan beberapa ya, salah satu sifat trigonometri. Pertama kita perhatikan karena ini yang ingin kita tinjau itu di Z sama dengan pi per 2 ya. Jadi nanti kita perlu pada deretnya itu kita perlu suatu suku Z plus pi per 2 ya kan. Padahal ini cos Z. Jadi cos Z itu sama dengan apa Z plus pi per 2. Kalau kalau kalian ingat ini nilainya sama dengan Z sin sin Z pi per 2. Sinnya ya. Untuk memudahkan menghafalkan mungkin enaknya lewat geometri ya. Kalau cos kan dia grafiknya seperti ini. Tapi kalau sin kan grafiknya seperti ini. Nah, ketika sin itu ditranslasi sejauh sejauh pi per 2, sejauh negatif pi per 2 ya. Kalau ini makna geometrisnya kan dia translasi sejauh min min dari ini ya. Min pi per 2 jadi dia gerak ke kiri ya. Ini ya, anggapannya jadinya sekarang si grafik sini itu berdempetan dengan cos. Makanya jadi sama, nilainya sama gitu ya. Secara geometri mengingatnya gitu. Jadi karena memang matematika itu sebenarnya nggak perlu banyak menghafal ya. Jadi di sini untuk menjawab kita beri kalimat pengantar untuk setiap maaf, Z bilangan kompleks berlaku berlaku ini gitu ya. Tutupnya tapi ketinggalan. Tuh. Padahal kita bisa memperderetkan sin menjadi apa? Dan
Ini yang Z saja dulu untuk mempermudah bayangannya. Sin Z dulu itu kalau kita deretkan ini menjadi Z kurangi Z pangkat 3 ya, dibagi 3 faktorial ditambah Z pangkat 5 faktorial ya, dikurangi nanti seterusnya yang pembilangnya pangkat ganjil, penyebutnya faktorial ganjil. Begitu. Jadi, nah untuk setiap bilangan kompleks berlaku dua hal ini, jadi akibatnya kita peroleh coset. Oh, benar. Akibatnya dapat dibentuk, kita katakan dapat dibentuk deret S, gitu ya, namakan saja S dengan definisi S-nya itu SZ adalah begini ya. Kemudian ini tadi itu cos Z-nya itu sama dengan, maaf, nah, cos Z-nya itu sama dengan sin Z ditambah pi per 2. Jadi ini berubah. Kemudian, bentar, penyebutnya belum saya tulis dulu ya. Untuk sin-nya, sin-nya bisa diperdirikan menjadi, karena tadi ini untuk Z saja, jadi kalau untuk sin yang Z tambah pi per 2 itu berubah menjadi suku-sukunya menjadi plus pi per 2 ya. Kemudian lagi dikurangi plus pi per 2 dipangkatkan 3 dibagi 3 faktorial tambah lagi, sekarang pangkatnya 5, penyebutnya 5 faktorial dan seterusnya. Nah, untuk penyebutnya oke, untuk penyebutnya kita lihat ini di pembilang itu ada suku Z plus pi per 2 Z plus pi per 2 semua ya. Jadi biar bisa nanti enak bentuknya itu, yang tadi kurangkan supaya enak bentuknya itu, berarti yang di penyebut juga perlu Z plus pi per 2, dan itu bisa kita dapatkan dari membagi ini, memfaktorkan 2 keluar ya. Ya kan? Oke, begitu. Jadi di sini dapat itu, jadi ini setiap sukunya nanti akan terus jalan sampai tak hingga, dan selalu akan ada suku Z plus pi per 2-nya. Jadi setiap sukunya itu bisa kita cancel. Jadi untuk yang ini karena pangkat 1 udah sisa 0, ini pangkat 3 sisa 2, pangkat 5 sisa 4, dan seterusnya. Jadi yang tersisa itu pangkat-pangkat genap. Kemudian berarti ini kita kerjakan selanjutnya ya. Jadi tadi tersisa pangkat-pangkat genap. Kok masih merah? Pangkat-pangkat genap. Pangkat genap itu ini berarti 1 dikurangi, sebenarnya tanda sama dengan yang kurang turun. Itu dikurangi, yang ini itu adalah Z ditambah pi per 2, pangkatkan 2 ya. Tapi bawahnya ini masih sama. Kemudian sekarang ini pangkatnya turun juga menjadi 4. Untuk bawahnya tidak 2 ya, tetap 5 dan seterusnya.
Dan di penyebutnya masih ada ya, masih ada tersisa tadi dua, masih tersisa dua ya, sini dua. Jadi itu bisa kita tulis, mungkin kita buat notasi sigma yang enak ya. Ini bisa kita tulis N0 sampai seterusnya. Ini kita lihat, ini polanya itu ini ketika suku ke, kalau kita mulai dari nol berarti ini suku ke, ini indeks 1 ya. Berarti itu 3 faktorial berarti adalah 2n plus 1 ya. 2 begitu. N plus 1 faktorial begitu. Di untuk pembilangnya itu adalah kurang besar ya sepertinya. Kita perbesar saja. Mari kita buat sigma yang besar. Untuk menyebutnya itu Z plus Pi per 2 pangkat 2N 2N ya. Kemudian karena ini ketika kita dari nol ya, dari nol sampai tak hingga belum saya tulis, maaf. Nah, ini ketika kita coba masukkan nol menjadi pangkat nol ya, dan bawahnya tadi sudah kita ketahui. Ini ya polanya. Kita coba masukkan nol berarti menjadi nol. Ini pangkat nol jadi satu, satu dibagi satu faktorial adalah satu ya. Oh ya, kemudian ada tandanya yang alternating itu, positif negatif itu didapat dari min 1 dipangkatkan, karena ketika indeks genap dia positif berarti ini pangkat n ya. Itu jadi ini polanya. Itu untuk penulisan formal saja sih. Kalau mungkin kalian mau stop di sini, di step ini juga mungkin sebenarnya tidak masalah. Nah, ini kita katakan, kan tadi kita perlu menunjukkan kalau deret yang kita bentuk ini itu konvergen ke F. Tentu saja ini kok deret S ini udah jelas konvergen ke yang atas ini ya, karena memang kita dapatnya dari sini. Tapi kita perlu tunjukkan kalau dia itu konvergen juga ke sini ketika nilainya ini. Nah, di sini kita katakan, perhatikan bahwa ketika Z sama dengan min Pi per 2, diperoleh nilai S-nya itu adalah, kita bisa masukkan ke sini ya. Kan berarti itu karena sebenarnya bisa ke sini maupun yang atas ya. Tapi enak yang bawah saja mungkin. Jadi ini itu pangkat N ya. Nah, ini jadi min Pi per 2 tambah Pi per 2 pangkatkan 2N. Ini bagi 2N per 1 faktorial. Nah, ini pembilangnya ini menjadi 0. 0 dipangkatkan berapapun akan tetap 0. Kemudian dibagi berapapun juga tetap 0. Dan dikali min 1 pangkat N pun tetap 0. Jadi diperoleh 0 sebagai, sebentar. Sampai. Ini untuk 0. Jadi ini adalah 0. Oh ya, ini
perlu kita pisah ya di indeks 0 ya, karena kita punya kalau pada indeks 0 ini dapatnya jadi 0 pangkat 0 karena itu bentuk tak tentu ya, indeterminate. Jadi ini perlu kita jangan pakai itu. Jadi untuk matematika itu yang berhubungan dengan indeterminate perlu hati-hati ya. Jadi ini untuk bentuk formal aja kita tuliskan di jawaban, tapi kita untuk masuk mencari nilai S ketika mimpi berdua pakai rumus yang atas saja ya. Lebih enak dilihat kan. Lalu kita dapatkan 1 dikurangi min pi per 2 tambah pi per 2 dipangkatkan 2 tambah min pi per 2 tambah pi per 2 dan bawahnya di penyebutnya ada 2. Dan ini kelihatan dia untuk suma suku setelah suku kedua, ketiga, dan seterusnya. Oh, ini masih lanjut. Itu akan kita dapatkan 0, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya ya. Karena memang itu kan sukunya ada Z plus pi per 2-nya. Jadi ini akan memasukkan 0 ke sana dan tersisa hanya ini saja kan. Dan ini itu adalah 1 dibagi 2 setengah ya. Alhamdulillah. Begitu. Jadi ketika pi per 2 nilai S-nya itu setengah sama dengan F, dan ketika bukan min pi per 2 jelas kita dapatnya ini karena memang itu yang kita pertiritkan. Jadi di sini kita katakan dengan demikian deret S konvergen ke F di Z sama dengan tadi yang bermasalah di sini, yang berakibat yang berakibat jangan berakibat langsung saja ya, kita bilang ini dia konvergen ke F pada C ya, pada C. Kenapa pada C tadi? Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, ini karena ketika Z sama dengan pi per 2 itu dapatnya setengah ya, sama kan, ketika pi per 2 dapatnya setengah, dan pada nilai yang bukan mimpi per 2 itu nilainya sama dengan yang ini karena memang itu yang kita pertiritkan. Makanya untuk jawaban cukup kita lihat segini saja. Jadi F fungsi utuh. Begitu. Selesai pembuktian tanda QED. Oke, begitu. Jadi tadi ada sempat sedikit miss ya di sini ketika mau mencari SP per 2-nya, tapi niatnya tadi mau saya cut, tapi sekalian aja. Mungkin kalau teman-teman ada yang bisa jadi mendapatkan kesalahan yang sama ya di soal seperti ini. Jadi untuk indeterminate tadi itu perlu hati-hati ya. Jadi kita masuknya ke sini saja. Gitu. Jadi begitu untuk soal ini. Semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya untuk soal ini kita diberikan soal menghitung integral kontur di kompleks ya. Jadi biasanya ini seperti sebelum UTS itu, kalau ada integral kontur di kompleks itu kaitannya pasti dengan integral Cauchy ya. Tapi di sini karena kita sudah belajar tentang residu ya setelah UTS, jadi kita bisa mengkaitkan dengan teorema-teorema residu yang kita pelajari. Residunya teorema residu Riemann ya, kalau tidak salah yang menemukan itu. Nah, langsung saja kita coba kerjakan. Jadi seperti biasa kalau ada nilai ada integral gini kita perlu tinjau dulu ya nilai-nilai singularnya.
titik ya, titik singular. Kita coba gambar bidang kompleks di sini. Oke, di yang membuat masalah di sini itu kan adalah penyebutnya ya. Penyebutnya itu sin z. Yang kita tahu sin z itu yang membuat nilai sin 0 itu ketika nilai sudutnya itu pi dikali bilangan z ya, bilangan bulat ya. Jadi bisa 0, bisa pi, bisa 2pi ya kan. Jadi titik-titik singularnya secara umum kan itu ya. Di sini kalau sini kita gambar. Oh, kurang tebal ya. Wow, salah. Ini. Nah, dia ada di 0, ada juga. Enggak, kita gambar dulu mungkin ya. Gambar dulu untuk C-nya. C-nya itu ini. Jadi agak 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 unik ini. Karena C-nya ini berarti dia itu adalah lingkaran di pusat pi per 2. Pi per 2 itu sekitar, katakan sini lah ya. Sini deh. Katakan itu pi per 2. Ini sama ada. Kemudian ini jari-jarinya 2. Jari-jarinya 2 berarti dia 14 begitu ke sini. Karena pi per 2 itu kan sekitar 1,5 kan. Ya, sekitar 1,5 berarti kalau jari-jarinya 2 kan 14 ke sini. Kemudian dia akan sampai ke sini. Katakanlah ya. Ini mungkin kurang, skalanya kurang tepat, tapi ya mau dimaklumi lah ya. Ini kita buat lingkaran. Lingkarannya semacam ini. Waduh, susah juga menggambar di kita. Ya, nggak begitu ya. Sulit. Mohon maaf, kurang kurang bagus namanya apa ya. Berarti, nah ini kan tadi, ini tadi, ini di sini itu harusnya minus setengah ya. Terus di sini itu pi per 2, bukan, maaf. Pi per 2 dikurangi 2, jadi ya sekitar, 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 ya roughly, ini sekitar setengah, min setengah. Di sini itu karena pi per 2 ditambah 2 ya. Jadi ini harusnya sekitar, karena sekitar ya nggak apa-apa, kita tulis sekitar. Ini pi per 2 ditambah 2 berarti sekitar 3,5 ya. Sekitar, sekitar. Ini angka hijaunya cuma sekitar ya, karena angka eksak. Untuk mempermudah mendapatkan posisi titik-titik singularnya. Nah, tadi singularnya kita tahu secara umum kan ada di 0, yang jelas sudah masuk lingkarannya. Kemudian kedua itu pi. Pi itu sekitar 3, 3 kan berarti di sini. Ya kan? Kemudian nanti di luar masih ada titik singular lagi tapi di luarnya ya kan. Nanti masih ada 2 pi, ada min pi tapi sudah di luar lingkaran. Nah, jadi titik singular yang ada di dalam C, dan dalam C kita itu ya cuma cuma 2 merah ini. Ini real Z ya. Ini imaginary Z. Jadi cuma itu. Jadi di sini kita katakan di dalam C, C-nya bukan C kompleks ya, C lingkaran. C lingkaran. Itu ada 2 titik singular. Dan titik singularnya terasing. Kenapa terasing? Kenapa titik singular terasing? Karena kita bisa membuat lingkaran
lagi di dalamnya, gini kan. Sehingga titik itu cuma satu-satunya titik singuler di dalam lingkaran yang kita bentuk itu, ya kan? Definisi titik singuler tersinggung itu, yakni Z sama dengan 0 dan Z sama dengan P. Nah, untuk mengerjakan ini secara menggunakan residu ya, berarti kita perlu cari residunya di Z ini dan residunya F di sini P. Nah, yang mungkin lebih lebih mudah itu dari yang P dulu. Masya Allah, maaf. Tulisan Menulis secara digital itu cukup sulit juga ya. Sampai sekarang masih belum terbiasa. Oke, cari pertamanya dilihat sama nanti. Itu kenapa saya katakan mudah tadi, karena ini kita bisa memanfaatkan teorema yang terkait terkait fungsi rasional ya. Jadi kita bisa misalkan P, suatu fungsi P itu punya rumus pembilangnya, sedangkan Q itu penyebutnya. Ini kita misalkan ini adalah suatu fungsi rasional P bagi Q, begitu. Dan tentu ini kita bisa lihat kalau fungsi P dan Q itu masing-masing analitik di titik singular yang P saat ini ya. Karena hanya fungsi fungsi identitas biasa dan sin di P kan terdefinisi ya. Ya semua sin terdefinisi ya. Oke, kemudian kita lihat sini kita perlu memanfaatkan hipotesis dari teorema ini. Teorema ini kan mengatakan pertama, fungsi P dan Q-nya analitik. Kedua, P di titik singularnya itu tidak nol. Apa kita lihat apakah benar nggak nol? P di titik singularnya ini itu ya pi bukan nol. Jadi pertama terpenuhi. Terus ketiga ya. Tadi ini pertama, kedua, ketiga itu nilai Q di titik singularnya ini itu nol. Ya kan nol kan? Sin P itu nol. Tapi kalau kita cari nilainya turunan dari Q di titik itu, turunan dari Q itu kan cos ya. Cos di titik P ya min 1. Yang mana ini enggak nol. Berarti maknanya ini adalah nilai P di P itu tidak nol, tetapi si P ini itu adalah pembuat nol dari Q dengan derajat 1. Ya kan? Maknanya pembuat nol atau zero di bahasa Inggrisnya. Itu kalau dia di fungsi awalnya itu nol, tapi di turunan tingkat n-nya itu udah tidak nol. Karena begini, oh ini dan ada dan adanya lupa. Maka karena semua kategorinya terpenuhi, kita menyimpulkan kalau Z min P itu adalah kutub sederhana namanya ya, tipenya, tipe titik singular tracing. Karena dia kutub sederhana, terus lanjutan teorema ini itu mengatakan kalau kita bisa menghitung residunya dengan cara residu dari notasi kita
di UGM begini, RS dari fungsi F itu bisa dinyatakan pi per Q, dan di titik ini residunya itu bisa dihitung dengan cara P di titik itu, P-nya dibagi Q prime di titik itu ya. Yang di sini kita dapat tadi P di titik itu adalah pi, dan Q aksen di titik itu tuh min 1, berarti ini kan min pi ya. Begitu, jadi ini kita dapat residu di Z sama dengan pi ya. Oke, satu lagi kita masih perlu cari residu di 0. Lanjut di halaman berikutnya ya. Ini saya copy paste saja. Oke, jadi di sini cara mencarinya bagaimana? Caranya itu dengan, karena tadi kenapa kita nggak bisa pakai terma ini, karena kalau kita tinjau di titik 0 itu dapatnya P di titik 0 itu 0 ya, jadi nggak bisa pakai terma ini. Jadi mau nggak mau kita perlu pakai cara regulernya ya, itu dengan mencari direct lorong ya. Direct lorong dari app di dalam, dan ingat direct lorong tuh bisa beda-beda ya, tergantung domainnya. Jadi di sini kita ambilnya itu karena pengen yang nol aja, jadi kita ambil lingkaran yang cuma di dalamnya itu yang singular cuma nol. Jadi kita definisikan aja lingkaran baru C1, katakan. C1 itu lingkaran pusat nol dengan jari-jari berapa saja yang kecil lah, 1/16 gitu katakan. Adakah? Ini berarti kita cari dengan metode pembagian ya. Deret bisa dibagi ya kan. Kita tahu kalau usin itu bisa diperderetkan, dari soal sebelumnya juga sudah kita tulis ini jadi Z pangkat 3 dibagi 3 faktorial dibagi Z pangkat 5 bagi 5 faktorial, nah seterusnya. Nah, dari pembagian ya. Ini pembagian ini kita lakukan di lembar berbeda ya, lembar coretan katakan. Ini jadi pembagian bersusun biasa, atau bahasa Jawanya kalau ada yang terbiasa itu istilahnya porogapet ya. Ya, kita porogapet biasa. Jadi ini kita dapatkan dari Z, supaya menjadi Z ya dirinya sendiri ya kan. Jadi ini satu kan. Satu dikali Z itu Z. Ya, jadi ini tinggal semuanya sendiri ya. Kita tulis ulang berarti. Hmm, Dikurangi. Biasa pembagian bersusun berarti ini sisanya 0 dikurangi ini menjadi tandanya berubah semua ya. Nah, kemudian perlu mengalihkan Z dengan berapa supaya jadi Z pangkat 3 per 3 faktorial. Ya, biar jadi pangkat 3 berarti perlu 2 derajat lagi dari Z-nya kan. Berarti ini pangkat Z pangkat 2. Kemudian ada penyebut 3 faktorial ya, jadi 3 kali 3 faktorial. Jadinya kita dapat Z pangkat 3 faktorial, belakangnya ini jadi Z pangkat 5 dibagi 3 faktorial. Wow, jadi 6 kali 6 ya, 36 ya. Dan seterusnya sebenarnya. Jadi ini nggak usah kita lakukan lah ya. Cukup cukup tahu lah ya.
dari tadi posisinya kurang enak. Kemudian ini supaya cukup kita perkecil ya, Pak. Kita lanjutkan. Ini sebenarnya nggak perlu kita lanjutkan sih ya. Ini tuh bentar, dari sini ya tadi ya. Berarti ini dikurangkan, ini sudah hilang ya yang ini. Sisanya tinggal ini. Itu seper 36. Enggak kok seperti ini. Jadi tadi itu 3 kali 2 6. Jadi ini itu adalah sesuatu lah ya. Sesuatu pangkat dengan koefisiennya Z pangkat 5 ya. Kita tidak perlu menghitung ya. Seterusnya. Nah, ini kan nanti bakal jadi sesuatu kali Z pangkat 4 sekarang kan. Nah, seterusnya. Nah, kenapa nggak perlu kita hitung ya? Karena kita di sini tujuan kita cuma mencari residu ya. Residu tuh nggak perlu kita cari suma sukunya. Nah, kita tulis dulu. Berarti kita dapatkan dari pembagian itu adalah ini. Nggak usah kita cari semua. Kenapa? Karena residu itu definisinya adalah suku ketika dia itu 1 per Z min Z0 katakan. Dengan Z0-nya itu titik singularnya. Nah, titik singular di kasus ini itu 0, berarti kita mencari kapan dia seper Z. Nah, di sini nggak ada seper Z-nya kan. Semuanya itu pangkat. Nah, ini pangkat 0 ke atas semua. Berarti karena nggak ada suku seper Z, berarti nah, ini sendiri gitu ya. Oke, gitu. Jadi dari sini kita peroleh residunya itu 0. Karena nggak ada suku seper Z-nya. Atau ya suku seper Z-nya itu 0 kan. 0 dikali seper Z dapatnya 0. Definisinya residu kan begitu ya. Jadi begitu kita udah dapat residu di kedua titik singular kita ya. Nanti udah bisa kita hitung integralnya. Jadi tadi integral kontur ini, lambang integral ini maksudnya integral dari kontur tertutup aja ya, karena ini kan lingkaran tertutup. Mungkin beberapa ada yang tidak terbiasa dengan lambang itu, tapi maknanya cuma begitu. Ini itu menurut teorema residu, ini bisa kita hitung begini ya. 2pi dikali residu F di 0 tambah residu F di P ya. Dan kita tadi sudah dapat, bentar, sama dengannya. Kita tadi sudah dapat ini residu di 0 itu 0, dan residu di P itu berapa tadi? Negatif P ya. Negatif. Negatif. Berarti 0 dikurangi negatif 0 dikurangi P itu negatif P. Jadi ini hasil akhirnya adalah min 2P kuadrat E. Selesai. Begitu. Jadi cukup begitu saja untuk soal cari integral ini. Semoga bisa dipahami. Oke, jadi untuk nomor terakhir ini kita diberikan integral ya, integral improper, integral tak wajar. Batasnya dari 0 sampai tak hingga. Terus soalnya ini. Ya, jadi karena kita di sini mau menggunakan ilmu Varkom ya, variabel kompleks. Walaupun ini sebenarnya bisa dikerjakan pakai kalkulus 2 ya.
ilmu kalkulus biasa di kalkulus 2, tapi di sini kita mau menerapkan ilmu Varkom. Jadi tentunya nanti ada hubungannya sama residu. Jadi karena itu di sini mungkin kalian udah pernah nyoba soal serupa ya. Tapi mungkin soalnya itu biasanya integralnya batasnya dari tak hingga negatif sampai tak hingga positif. Dan biasanya fungsi integrannya itu fungsi genap ya kan. Fungsi genap. Genap apa itu kan? Genap. Nah, karena fungsi genap itu bisa pakai teorema yang dipelajari di kelas. Tapi ini bukan teorema, maaf, metode. Metodenya kan kalau itu kan kita ingin menghitung dari min tak hingga sampai tak hingga itu kan biasanya dibuat lingkaran setengah lingkaran ya. Kemudian ini lingkarannya katakan jari-jarinya itu R. Karena itu di sini itu min R, sini R. Makanya kita dapatkan integral dari min R sampai R. Kemudian kita limitkan R-nya mendekati tak hingga. Nah, ini kan mendapatkan integral yang sama, yaitu jadi limit jadi integral min tak hingga sampai tak hingga. Tapi di sini itu integralnya bukan min tak hingga sampai tak hingga, melainkan cuma 0 sampai tak hingga. Jadi dan integralnya juga bukan fungsi genap. Nah, jadi rough idea, ide kasarnya itu pertama coba kita visualisasi dulu ya. Kita bentuk gambarnya ini kan berarti kalau residu berarti kita perlu ngitung, kita misalkan deh untuk mempermudah notasi pertama kita misalkan fz itu integral bukan integral, fungsinya aja. Jadi ini ya kan 1/z pangkat 3 tambah 1. Ya, karena kita menghitung integral improper tuh biasanya pakai residu, berarti kita perlu cari tahu residunya fungsi ini. Cari tahunya, untuk mencari tahu residunya tentu pertama kita perlu cari tahu dulu titik singularnya ya. Singularnya dari sini itu mungkin untuk nomor ini saya nggak begitu mendetil ya nulisnya ya, karena ini agak panjang. Jadi kita tulis adanya, mungkin untuk perhalusan menulis jawaban bisa kawan-kawan lakukan sendiri ya. Titik singular. Nah, titik singular itu mencari nilai z sehingga z plus 1, pangkat 3 plus 1 sama dengan 0 ini dipenuhi ya kan. Tentunya ini yang jelas kelihatan secara secara mudah itu kan salah satunya min 1 ya. Karena min 1 dipangkatkan 3 tetap min 1 tambah 1 jadi 0. Berarti salah satu faktor dari z pangkat 3 plus 1 itu z ditambah 1. Bisa kita faktorkan kan untuk ini. Pakai salah satu rumus aljabar biasa ya. Pada pangkat 3 itu kalau nggak salah ini jadi z kuadrat. Terus positif, berarti di sini negatif ya. Begini ya. Nah, untuk yang ini itu jelas ini dapatnya akarnya min 1. Sedangkan yang dari sini kita dapatkan itu akarnya pakai rumus persamaan kuadrat yang ABC itu. Min, min, min B, berarti minus minus 1 itu 1. Plus minus akar B kuadratnya 1 dikurangi 4 dikali AC. A-nya 1, C-nya 1, berarti tetap 4 biasa ya. Bagi 2 kali A, A-nya 1, tetap itu sendiri ya kan. Kemudian ini jadi 1 ditambah plus minus, mohon maaf, jadi ininya I ya, karena ada negatif 1 di dalam akar. Dan karena ini kompleks, jadi terdefinisi bagi 2. Gitu. Jadi ini itu titik singularnya kita udah dapat 3 ya. Nah, ini kita perkecil saja. Jadi titik singular 1 itu ada, nah misalkan aja, nah misalkan titik-titik singularnya itu Z1 sama dengan yang dari kuadran 1 dulu, berarti yang semua real dan imaginary positif tuh yang ini ya. Terus yang realnya positif, imaginary negatif tuh
kebalik, yang realnya negatif, imaginary positif yang ini ya. Kemudian yang dua-duanya negatif, enggak dua-duanya ya. Yang ini ada di kuadran 3 berarti ya. Di kuadran 4. Karena dia nanti realnya positif, tapi imaginary negatif. Ini bisa kita gambar di bidang ini. Jadi katakan saja setengah itu di sini. Kemudian nggak harus begitu tepat ya skalanya. Jadi katakan akar 3/2 itu katakan saja di sini. Akar 3/2 itu sekitar 1,7-an kalau nggak salah. Dibagi 2 harusnya bagi sekitar 0,85. Berarti seharusnya lebih di sini. Ya, itu makanya nggak usah begitu perhatian dengan skalanya ya. Katakan saja di situ. Berarti kan ini setengah, ini, ini. Berarti itu salah satu titik. Ini titik titik singularnya nanti situ yang pertama, terus titik singular keduanya itu -1 kan, berarti tengah tengah sini berarti -1, katakan sini lah ya. Kemudian negatifnya dari ini ya berarti kita cerminkan ke bawah, mirroring di sini. Nah, kita plot titik-titik singularnya, berarti satu di sini, satu di sini, sini ya, -1, i-nya nggak ada, -1 lagi di sini. Nah, ini tanda setengahnya mengganggu. Makanya pindah, kita pindah itu di sini ya, katakan itu. Nah, kita udah dapat titik-titik singularnya. Ini bakal kita gunakan nanti. Terus selanjutnya perlu kita lakukan apa? Selanjutnya itu, kalau kita biasanya punya fungsi genap itu pakai setengah lingkaran, dan itu integrannya dari min negatif tak hingga sampai tak hingga positif. Nah, karena ini cuma pengen bagian positif doang ya, non negatif, maaf, 0 ke sono, 0 ke kanan, berarti kita idenya berarti nanti buat lingkaran, tapi yang hubungannya cuma segini doang, cuma sampai, nggak mencakup bagian negatif ini. Berarti karena ini juga fungsi ganjil yang ada angka 3-nya, berarti idenya tentu saja kita coba lingkaran, sepertiga lingkaran ya, sepertiga bagiannya lingkaran. Berarti kita buat gambar suatu kurva itu yang berupa, susah juga ya, sepertiga lingkaran. Berarti di sini sampai sini ya, sulit juga. Nah, ini katakan ini sepertiga lingkaran dengan arah positif seperti biasa ya. Berarti kan ini, sini, sini. Nah, sekarang yang tercakup di dalam kurva ini, katakan namakan ini kurva kurva C lah, CR lah. Biasanya harus pakai di kelas dengan dosen pakai CR begini. Tapi ini dalam-dalamnya ini bisa dipecah ya kan. Ini untuk kurva yang bagian bawah aja itu katakan C1, berarti C yang bagian ini sepertiga lingkaran di kurva sepertiga lingkarannya itu C2, terus yang garis ke sini itu C3. Berarti ini CR bisa kita nyatakan gimana? Begini lah. Itu bisa kita nyatakan sebagai gabungan dari 3 kurva penyusunnya itu tadi ya. C1 gabung C2 gabung C3. Ya kan? Nah, jadi di sini itu kita lanjutkan karena kayaknya nggak cukup. Kita lanjut ke halaman berikutnya dan itu masih perlu kita pakai ya. Jadi nah, tetap situ. Nah, sini jadi kita bentar, memperkecil grafik ini bagian imajinernya ya. Bagian itu. Jadi sama idenya ketika
soal biasanya, di sini berarti kita gunakan cara pandang integral kontur, integral lintasan. Berarti kita pandang itu, salah. Jadi kita pandang itu jadi integral kontur dari namanya tadi kita kasih nama CR dari si fungsinya tadi, dan kita kasih nama fz. Ya, ini itu berarti jumlahan dari masing-masing integral di konturnya, kontur penyusunnya ya. Terus ini jadinya udah bukan kontur tertutup, jadi nggak ada lambang lingkaran lagi di sini. Kayak ini fz dz ini. Nah, fz c12 dz. Ya, ini begini. Kemudian selanjutnya berarti biasa ini kita pakai yang paling umum ya, berarti ini kita parametrisasi dari masing-masing lintasannya. Kalau lintasan 1 ini berarti kita dapat ini sini ya. Jadi ini lintasan 1, nggak usah deh. Ini langsung aja mungkin ya. Nggak usah deh, kita tulis deh sini. Ini pakai fz semuanya jadi fz ya. Ini itu. Kemudian ini tadi belum kita kasih nama ya. Ini katakan ini tuh jari-jari lingkaran CR ini tuh R. Makanya kita kasih nama R ya. Makanya kita kasih nama C subscript R. Di sini juga R kan. Dari sini ke situ maksudnya ya. Itu. Nah, ini kan berarti bisa kita dapatkan jadi integral ini sekalian ya. Bentar, yang kanan dulu. Kita lihat yang kanan itu berarti ini itu adalah integral dari C1. C1 itu cuma garis ini ya, garis yang ini. Itu berarti kan nilainya real semua. Berarti kita parametrisasi Z-nya menjadi ya sembarang variabel yang kalian inginkan. Apa katakan X atau T boleh lah. Dengan X-nya itu jalan dari 0 sampai R kan. 0 sampai R. Itu karena parametrasinya itu berarti di sini kan dia jalannya dari 0 sampai R. Dengan Z-nya diganti parametrisasi kita tadi. Dia Z-nya itu jadi X. Kita pakai huruf X sekarang. Terus nanti karena Z sama dengan X ya berarti dz sama dengan dx ya. Integral. Ini ilmunya dari kalkulus multivariabel ya. Integral lintasan biasa. Kemudian ini jadi sekarang yang bagian kurva sepertiga lingkaran. Yang ini. Nah, itu kan sepertiga lingkaran berarti di bilangan kompleks itu Z-nya bisa kita nyatakan sebagai suatu lingkaran, itu kan lingkaran R dengan R-nya itu jari-jari ya kan. Tadi jari-jari kali E kali I theta. Tetanya itu yang jalan kan. Di sini tetanya yang jalan berarti itu ya kan. Kemudian nanti d dz-nya berapa d theta, berarti ini kita integralkan turunkan terhadap theta, berarti dapat r theta e i theta ya. Begitu untuk parametrisasi kita berarti, dan tetanya karena dia jalan dari 0 sampai sepertiga bagiannya, berarti kan sepertiganya satu putaran penuh itu kan berarti 2/3 dibagi 3 ya.
2pi dibagi 3, maaf. Berarti ini tetanya jalan dari 0 sini ya, sampai 2 per 3 pi. Karena pi, tetanya yang jadi variabel geraknya. Kemudian tadi z-nya ini berubah jadi r, e pangkat theta pangkatkan 3. Kemudian ini dz-nya menjadi turunkan ini ya. Jadinya theta, theta r, r theta boleh lah. D theta. Masih lagi yang bagian 3-nya. Sekarang bagian yang ini. Yang ini itu berarti, ini kok belum saya tulis peran. Nah ini ya. Nah ini kan berarti kita dapat itu atau garis dari pucuk lingkaran sini ke titik pusat, titik asal, originnya. Nah kalau dalam polar bisa kita bayangkan itu jadi lebih bentuk polar ya, bentuk polar di kompleks itu z-nya diparametrisasi jadi ya kayak tadi, berarti ini kan, tapi karena yang tadi kita gerak dari sudut sini ke sini, sedangkan ini gerak dari jarak sini ke sini, jadinya ini pakai rumus yang sama, berarti kan e pangkat bentar, r pangkat e i theta dengan tetanya sekarang di sini tuh theta ketika sudutnya itu di sini. Ini kan tadi kita dapat ya sudut di situ tuh kan 2 per 3 pi, berarti 2 per 3 pi kan sepertiga lingkaran kan, sepertiganya satu putaran full ini. Dan sekarang yang gerak itu R-nya, karena dia dari sini sampai sini, itu berarti dia pengintegralnya dari R sampai 0. Karena negatif geraknya turun gitu. Ini kalau kita tulis di integral gini kan bisa, tapi kita kan nggak bisa nulis gini kan ya. Kalau R-nya itu positif. Tapi ini bisa kita tulis gini, jadi makanya langsung kita tulis di sini saja. Terus Z-nya itu berubah jadi ini. Z-nya berubah jadi ini. Terus kalian kan ini dipangkatkan 3 ya. Dipangkatkan 3 berarti kan ini jadi R pangkat 3. Terus I 2 per 3 dipangkatkan 3 berarti kan 3-nya turun. Jadi dikali 3 ini hilang ya per 3-nya. Jadi sisa ini tambah 1. Terus DZ-nya itu berarti ini turunkan. Ini turunkan. Ini berarti turunkan terhadap R. Ini R yang memuat R cuma ini. Berarti ini kan variabel cuma jadi koefisien ya, konstanta kan. Berarti R turunkan jadi 1. Jadinya 1, sisanya ini. Berarti itu tinggal menghilangkan R-nya aja ya. Kita tulis 2 per 3 pi I. Ada DR-nya ya, DR-nya di sini. Terus mungkin sekalian yang ini ya. Ini kita pangkatkan 3. Ini jadinya kan tadi R dipangkatkan 3 jadi R pangkat 3. R pangkat 3. Ini jadi ini jadi E pangkat 3 kali I theta ya. Gitu. Begitu, ini sudah coretannya. Ini integral kita. Kemudian kita mau, tadi kan yang kita ingin cari itu adalah ini ya, integral ini. Dari 0 sampai tangga, berarti kita bisa memanfaatkan itu dengan ini, memanfaatkan ini untuk mencapai itu ya kan. Ini kan 0 sampai R, berarti kita bisa cari limit ya kan. Berarti kan ini ketika kita limitkan kedua ruas, ketika R mendekati tak hingga, kita dapat integral konturnya CR itu sama dengan limit tak hingga dari semua ini. Dari semua itu ya kan. Ini kita tulis, kita izin copy paste ya supaya mempercepat.
Gitu ya kan. Kemudian ini integral pertama dengan integral kedua itu tidak membuat R kapital ya kan. R yang kapital. Sedangkan integral kedua membuat R kapital. Dan ini itu bisa kita lihat. Ini itu menuju nol. Kenapa? Ini bisa kita tulis mungkin di halaman berikutnya. Tadi di halaman sebelumnya itu ini. Dan ini itu berarti bisa kita pecah ya kan limitnya. Jadi limit dari penjumlahan itu adalah penjumlahan dari limit ya kan. Salah. Ini nggak bisa di limit dari ini. Limit dari ini ditambah. Ya kan, dari limit dari masing-masing integral. Dan untuk yang ini itu bisa kita lihat. Yang ini. Ini itu, ini kita kerjakan di tempat terpisah di sini katakan. Kan berarti itu integralnya bisa kita lihat itu kan, ini kan nggak usah dikerjakan sih. Ini kan kelihatan sih ya. Ini kan ada R di pembilang dan ada R pangkat 3 di penyebut. Ini jadinya kalau kita mungkin kita kerjakan saja sih. Sekalian ya. Mungkin ditandai merah begini. Kemudian kita tulis yang di depan itu, jangan deh. Nggak usah, bentar. Ini kita copy paste saja ya. Dan ini sebenarnya kita kelompokkan saja ya. Yang suku pertama dengan suku kedua. Dan ini suku kedua kan dengan sifat integral ya. Integral dari A sampai B itu sama dengan negatif dari integral ketika dibalik. Begitu. Kemudian ini bisa dihitung. Ini benar, ini tanda merah aja dulu. Jadi ini bisa kita hitung ya. 2 IP. 2 IP ini, ingat salah satu rumus paling terkenal di dunia matematika itu identitas Euler ya. 2 pangkat pangkat 2 IP min 1 itu 0. Makanya dari situ kan kita dapat 2 pangkat IP itu 1. Jadi tinggal R pangkat 3 sendiri gitu kan. Kemudian ini jadinya bisa kita hitung juga. Itu itu kan nggak muat R ya. Ini diintegralkannya atas R. Jadi itu bisa kita faktorkan keluar. Bisa W enggak itu. Kita faktorkan keluar. Jadi F pangkat 2 3 PI-nya sini saja. Tulisannya kurang jelas ya. Tuh, terus untuk yang merah ini bisa kita lihat. Sebenarnya cukup jelas, tapi mungkin kita di sini kerjakannya karena ini fungsinya bisa kita lihat kalau ini itu menuju nol ya kan. Ini jadi kita bagi derajat terbesar
dari R. Jadi kan ini ya itu integralnya aja. Dan ini udah kelihatan kalau ini itu sebenarnya pakai warna merah aja. Perhitungan limit satu variabel biasa ini kan jadinya satu, ini jadi ketika mendekati tangga berarti nol, nol dibagi satu dapatnya nol kan, ini integralnya jadi nol, dan integral tertentu dari nol itu juga nol kan, makanya ini seluruhnya itu jadi nol. Ini semua jadi nol. Begitu, dan ini sebenarnya sama dengan ya, oh salah salah pena. Oke, yuk, sama dengan nol. Dan jangan bingung, ini bisa limitnya dimasukkan karena ini limitnya limit atas R kapital, sedangkan ini integralnya atas theta ya, jadi nggak ada masalah. Di situ, maaf tadi ada pause kamera bentar, jadi mungkin agak agak kepisah ini. Oke, jadi ini tinggal pisah dua suku yang di depan ini aja, ya kan? Jadi tinggal integral dari, tulis ulang aja, ini udah nggak ada masalah ya kan? Atau sebentar, ini kalian lihat, kita lihat ini itu hal yang sama ya kan? Integral dari sesuatu, integral dari 0 sampai R dari seper suatu pangkatkan 3 tambah 1, ya kan? Nah, ini bisa kita kita katakan suatu variabel apalah dari E begitu ya. Kan karena hal yang sama, jadi untuk mempermudah kita tulis E gitu, tulis E, dan ini pangkat ini bisa kita hitung ya kan. Kan berarti jadi kita hitung menjadi cos dari 2/3 pi tambah E sin dari 2/3 pi. Tutup lagi, pindah sini 0, sisanya tinggal ini dari E cos 2/3 pi itu berarti kan dia di sini ya. Itu min 1 ya, min setengah. Ini min setengah. 2/3 pi itu dia masih di sini. Berarti konjugatnya itu berarti kan 3/2. Ada I-nya ya. Dikalikan I. Ini ada dikali I. Berarti ini jadinya, I dikurangi negatif setengah I. Berarti ini jadi 3/2 I ya kan. 3/2 I dikurangi, nggak ada I kapital, I kecil jadi begini. Jadi ini minusnya masuk jadi akar 3 ya. I akar 3. Kita tulis di depan aja I-nya. Dan ini semuanya per 2 ya kan. Dan ini dikalikan I. I-nya tadi bisa dikembalikan tapi nanti dulu deh. Jadi kita dapat ini ya kan. Dan ini itu sebenarnya kan jadi bisa keluar. Bisa keluar ya. Karena dia nggak memuat R kapital. I. Nah, terus apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Sebenarnya yang mau kita cari ini ya kan. Sedangkan tadi ruas kirinya tuh ini. Ini ya kan. Nah, ini sendiri kan integral kontur tertutup dari ini. Yang mana kita di Varkom 2 itu belajar kalau ada begini, ada ini, ada integral begini.
Itu kan maksudnya itu dia sama dengan 2pi dikalikan jumlahan residu di dalamnya. Residu dengan titik di dalamnya, titik singular di dalamnya. Titik singularnya cuma satu ini, berarti kan ini kita lanjutkan ini. Dan sisi lain sisi ya. Di lain sisi tadi integral ini plus CR dari FZ. Ini itu sama dengan 2pi dikalikan residunya F di titik Z, Z di titik singular yang ini. Tadi kita kasih nama Z1 ini akan untuk mempermudah tulisan aja. Satunya mungkin dikasih ini. Ya, begitu. Dan ini berarti bisa kita hitung sekarang ya. Residu itu kan ini kita hitung di sini lah di kanan. Residu itu kan nyarinya bisa karena ini untuk fungsi fz-nya tadi ini kan yang kita misalkan fz. Nah, itu suatu fungsi rasional, sesuatu bagi sesuatu. Berarti pakai teorema mencari residu yang terkait fungsi rasional, kita bisa misalkan kita ambil pz itu satu kan tadi pembilangnya, terus qz itu penyebutnya tadi z pangkat 3 tambah 1 kan. Nah, ini kita lihat. Terus ini lagi ya, turunkan. Pangkatnya ini. Nah, ini kita dapat P ketika di titik singularnya itu tadi Z1 itu ya jadi tetap satu kan, dan dia bukan nol. Terus Q di Z1 jelas nol, karena ini titik singular kan, berarti si pembuat nolnya si penyebut. Tapi kalau kita masukkan ke Q aksen, turunannya Q, kita dapat 3 dikali tadi Z1-nya itu apa? Setengah tambah ke 3 dia bisa nulis itu sebagai ini. Di kuadrat ya kan. Ini setengah dikuadratkan dapat seperempat, empatnya keluar aja. Terus yang di dalam ini 1 dikuadratkan jadi 1. Akar 3i dikuadratkan itu jadi minus 3 ya. Terus ini 2 dikali 1 dikali akar 3i. Dapat 2 akar 3i. Terus ini jadi ada 1 kurangi 3 itu 2. Negatif 2, maaf. Terus ini bisa dicoret dengan 4 di bawah, jadinya bawahnya jadi 2 kan. Pasnya sisa 1. Tambah. Dan berarti residunya 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 ini kan bisa kita cari dari, menurut teorema ini kan kalau P di titik itu enggak nol, dan si Z1 itu pembuat nol dari Q derajat 1, ini kan derajat 1 karena ini udah enggak nol kan. Karena dia di Q saja dapat nol, tapi di Q aksen udah bukan nol. Itu maksudnya derajat 1, pembuat nol derajat 1. Berarti ini tuh dapat residunya dari P di titik itu dibagi Q aksen di titik itu. Nah, didapat ini berarti jadi tadi P-nya itu 1. 1 dibagi min 3 tambah 3 akar 3i dibagi 2. Jadi ini tinggal dibalik aja kan. Keduanya jadi yang di atas. Jadi ini 4pi. Minnya keluar sini boleh. 3 min 3 akar i. Nah, berarti jadi tadi itu integral kontur ini itu sama dengan nilai ini. Nilai ini tadi kita sudah dapatkan itu sama dengan ini. Berarti ruas kanan kita ini, ruas kiri kita ini. Jadi kita dapatkan ini
oh, loh kok jadi gitu? Oh, ini ada kesalahan kesalahan copy ya. Ya ini itu sama dengan ini, ya kan? Oh ini itu. Nah ini berarti kita dapat limit R mendekati tak hingga, yang kita tulis di kiri kan nggak masalah ya. Itu sama dengan ini sendiri berarti limit R tak hingga dari ini tadi kan 0R, variabelnya itu sebenarnya. Jadi kita ubah T pun nggak masalah. Jangan. Apa ini tadi di X kan? Nah ini kan ketika limitnya mendekati tak hingga kan berarti ini integralnya dari integral ini kan. Definisinya integral improper kan ini kan. Terus berarti kan limit ini sama dengan ini dibagi ini kan. Itu tinggal kita lakukan saja itu. Tinggal menghitung biasa ini akhir. Itu dibalik jadinya ini 3 min I akar 3 atau akar 3 sih sama ini. Berarti ini jadi negatif 8 PI, bawahnya jadi 9. Oke, ini perkalian ya. Ini 3 kali 3 9, 3 kali 3 akar 3 jadi min 3 akar 3 I. Terus sekarang yang suku ini kali ini jadi min 6 ya. Min 9 akar I akar 3 I. Terus sekarang ini kali ini. Jadinya positif positif 3 dikalikan 3 9. Tapi I kuadrat jadi negatif lagi. Tinggal menghitung itu jadi tinggal keterampilan menghitung aja ini. 9,9 hilang. Terus ini berarti bisa kita faktorkan ini min 12 ya. Ada minus jadi positif. Berarti ini hasil akhirnya kita bagi 4 kedua atas bawah. Jadi ini sisa 2 pi I, bawah sisa akar 3. 3 akar 3. Begitu selesai, ini lah dia jawaban akhir kita. 2 pi I dibagi 3 akar 3. Jadi itu tadi yang pengen kita cari ini kan. Selesai. Begitu jadi ini pakai beberapa ilmunya, ini tadi pakai kalkulus multi di pendefinisian integral lintasannya, terus residu dari var kom 2 ya kan ini. Ini cukup soal yang cukup menarik ya, dan sebenarnya cukup jadi soal yang populer ini. Jadi di sini saya bahas begitu, mendapatkan hasil akhirnya ini dan selesai. Jadi semoga bisa dipahami ya. Mohon maaf mungkin kalau video ini tulisannya masih kurang rapi ya. Jadi bisa buat teman-teman perapi lagi sendiri, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.